Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan sangat banyak kepada kita semuanya dan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan-amalan kita, dan kesempatan bagi kita semuanya untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa kita masa lalu. Maka yang demikian tersebut merupakan kenikmatan yang sangat banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita membahas tentang gerakan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Seperti yang sudah kita isyaratkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau kita menyebutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal, menunaikan suatu ketaatan, maka kita kaitkan dengan kesesuaian, kecocokan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di awal sudah kita sebutkan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu al-ikhlas, menunaikan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-mutaba'ah, ya. Mutaba'ah sesuai dengan sunnah contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pertegas, ya, ini kita sebutkan gerakan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sholat ini mungkin kita 2 atau 3 pertemuan, ya. 2 atau 3 pertemuan. Pertemuan pertama hari ini kita akan bahas tentang gerakan sholat, ya, yang ada hadis-hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertemuan yang kedua nanti kita akan bahas tentang ijtihad para ulama di dalam gerakan sholat, ya, sehingga melahirkan gerakan-gerakan yang berbeda, ya. Dan nanti kita akan pilihkan yang rajih, yang kuat dari perbedaan-perbedaan gerakan sholat tersebut, sehingga kita betul-betul yakin dari gerakan yang kita tunaikan mencocoki atau mendekati sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagian yang ketiga, insya Allah kita akan bahas tentang bacaan-bacaan sholat, ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdasarkan keterangan-keterangan hadis yang sahih atau hadis yang sah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seperti biasa kita terjemahkan, ya, sehingga ketika kita sholat gerakannya sudah tepat, ya, yang terjadi perselisihan pendapat kita sudah kuat, ya, pilih yang kuat, dan bacaan yang kita baca kita pahami maknanya,
ya. Dengan harapan nanti kita bisa menunaikan sholat dalam kondisi yang paling khusyuk, ya, dalam kondisi paling sesuai, ya, dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sesi pertama yaitu tentang gerakan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nanti ada dua bagian. Pertama kita jelaskan yaitu materinya ini secara teori, kemudian yang di akhir atau bagian yang kedua nanti kita gunakan untuk prakteknya, ya. Prakteknya secara langsung sekaligus nanti kalau ada diskusi terkait dengan praktek tersebut. Di makalah di sini ada 10 poin, ya, yang insya Allah merangkum gerakan sholat dari awalnya sampai akhirnya, ya, insya Allah. Kita mulai yang nomor 1. Ini ada yang bacakan atau saya sendiri? Ya biar ini bisa nggak? Oh, 1 poin saja. Terima kasih. Yang nomor 1 berdiri untuk sholat, ya. Judulnya ini gerakan. Jadi sholat yang pertama kali kita harus berdiri. Dan nanti insya Allah pada sesi kedua kita akan sebutkan kapan seorang itu bisa sholat tanpa berdiri, namun tetap sah, ya. Jadi berdiri menghadap ke arah kiblat, ya. Arah kiblat ini disebutkan oleh para ulama ada 2, ya. Arahnya 1, tapi pembahasan masalah arah kiblat ini ada 2. Yang pertama, yang melihat langsung Ka'bah, maka ini harus betul-betul apa? Sesuai, ya. Sesuai dengan ainul Ka'bah, letaknya Ka'bah tersebut. Kalau antum di sekitar Masjidil Haram, ya, di depan Ka'bah, maka ini harus sesuai. Ya, nggak boleh dia itu menceng dari arah apa? Ka'bah tersebut. Ini sebagai kiblatnya. Kalau di luar nggak tahu secara langsung, kalau antum lihat keramiknya atau lantainya, ini sudah dipasang sesuai dengan arah kiblat, ya. Garisnya ini sesuai dengan arah kiblat, gitu ya. Ini arah kiblat yang pertama bagi orang yang tahu persis ainul Ka'bah, letaknya Ka'bah, nggak boleh menceng, harus sesuai tepat, gitu ya. Kedua, bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah, nah ini nggak ada beban sesuai persis 100% menghadap ke arah Ka'bah. Tapi apa disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya, syatrul Masjidil Haram. Jadi arahnya Masjidil Haram. Kalau kita misalkan di Indonesia, misalkan menghadap barat agak condong sedikit, gitu kan. Maka ini sudah cukup bagi orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, ya. Nah, ini mudahnya agama Islam tersebut, ya. Terus kemudian berdiri mendekat pembatas atau sutrah, disebut sutrah. Sutrah itu pembatas antara tempat sujud dengan sutrah itu sendiri. Apa? Agar seseorang tidak memutus sholat kita, ya. Disebutkan keterangannya ini bisa benda-benda yang berdiri, ya. Benda yang berdiri misalkan seperti kursi, meja, tas mungkin, ya, dan seterusnya, ini bisa digunakan. Jaraknya antara tempat sujud dengan sutrah ini, dia sujud, nanti kita praktekkan, dengan sutrahnya ini bisa dilewati oleh anak kambing. Jadi sekitar mungkin lebih dari 10 sentian, ya, 10 sampai 15 cm antara tempat sujud dengan sutrahnya ini, gitu. Kalau di tempat yang kita itu memang nggak bisa, kalau zaman dahulu misalkan di padang pasir,
ya, perjalanan panjang, memang nggak ada sutroh yang bisa digunakan, bisa menggunakan garis, ya, garis seperti itu. Nah, ini yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, monggo baca lagi. Yang kedua, mengangkat kedua tangan setinggi pundak atau telinga, ya, setinggi pundak atau telinga. Jadi ada dua pilihan ini, ya. Yang ada keterangannya hadis, pertama ini pundaknya berarti setinggi pundak gini. Tangannya ini batinnya yang dalam ini, telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat gini. Setinggi pundak atau setinggi telinga. Ini. Gitu ya. Maka selain keduanya ini tidak ada contohnya. Pak Ustadz biar mantep. Allahu Akbar. Ini melebihi apa? Telinga, tidak ada contohnya. Atau misalkan setinggi perutnya. Ini juga tidak ada contohnya. Ya. Yang tepat bagaimana? Setinggi pundak atau telinga. Paham ya? Lalu meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Kanan di atas yang kiri. Nanti kita praktekkan ya. Jadi di atas dada. Yang dimaksud dada di sini, ya. Dada di sini loh, kalau Anda pegang di sini ada apa? Tulang ya. Disitulah mulai dada. Terus kemudian yang dimaksud di atas dada seperti kita menyebutkan meja ini di atas apa? HP ini di atas meja. Berarti di mana? Ya di atasnya gini, gitu kan? Bukan gini. Maksudnya apa? Di atas dada, kalau dada itu segini, bisa, Mas? Bisa, tapi saya ulangi ya. Jadi HP ini di atas meja. Ya gini, nempel gini. Bukan HP itu di atas meja kemudian gini. Maksudnya apa? Dada itu dimulai dari apa? Tulang yang ada di sini. Artinya di atas itu ya udah di atasnya tulang ini. Bukan maksudnya terus kemudian di atasnya dada. Oh ini kan dada Pak Ustadz, atasnya berarti leher. Ini kok keliru, nggak benar, ngomong yang salah, ya. Tapi dimaksud dada, ini dada, kemudian di atasnya gini, itu ya. Cara meletakkan ada dua, bisa diletakkan begini saja, atau yang kedua menggenggamkannya, ya. Ada dua, begini atau begini, ini. Pak Ustadz, saya pengen melakukan dua hadis itu, saya gabung, wah gini. Satunya ini. Kira-kira pilihan yang keberapa ini? Ketiga, nggak ada sunnahnya. Yang tegas, yang jelas mau nyontoh yang demikian atau yang seperti ini. Itu ya. Nah, kalau ada berapa ini namanya khilaf tanawu, kita boleh melakukan apa saja, yang penting itu adalah ada contohnya, sesekali gini, sekali gini, berarti antum telah melakukan sunnah secara sempurna. Itu ya. Mengarahkan pandangan ke tanah tempat sujud, ya. Nanti ada pembahasan khusus pekan depan, arah mata kita itu yang dibolehkan mana, ya. Ini afdalnya yang terbaik adalah mengarah ke tempat sujud dan membukanya, tidak boleh apa merem. Pak Ustadz, saya biar khusyuk saya tak merem aja, gitu ya. Enggak. Ini modelnya ibadah orang-orang ahlul kitab. Ya kalau nggak salah Yahudi ibadahnya demikian, memejamkan matanya. Tapi kita gimana? Membukanya. Ya, diarahkan ke tempat sujud. Dan larangan kita itu melihat ke atas. Ya, Ustaz, biar nggak terganggu anak-anak. Iya. Ini tidak ada contohnya. Bahkan disebutkan, hendaklah kalian takut mengarahkan pandangan kalian ke langit, atau wajah kalian diganti dengan monyet atau kera. Ya, itu ancamannya sangat keras sekali. Baik. Jadi yang kedua ini mengangkat kedua tangan, bisa setinggi pundak atau setinggi telinga, diarahkan kiblat demikian, kemudian meletakkan di atas dada,
dan pandangannya ke arah tempat sujud, ya. Tidak boleh merem apa memejamkan mata, gitu ya. Baik, yang ketiga sekarang. Tiga, ketika hendak rukuk, angkat kedua tangannya, mengambil dan rukuk, meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lutut, lalu mengangkat jari jemarinya. Menenangkan kedua tangannya pada kedua lututnya, seakan-akan Rukuk, ketika bacaan sudah selesai dan tidak rukuk, mengangkat kedua tangannya, ya. Karena ada sebagian keterangan kalau turun maka dia itu tidak mengangkat tangan, gitu kan? Rukuk mau sujud nggak mengangkat tangan. Tapi yang tepat ketika dia itu rukuk tetap mengangkat kedua tangannya. Seperti ketika dia takbiratul ihram. Berarti setinggi apa? Pundak atau telinga, gitu kan? Bertakbir ya Allahu Akbar bacaannya dan rukuk. Kemudian dia menunaikan rukuk. Rukuknya seperti apa? Pertama, terkait dengan tangannya. Meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lutut. Lutut ya. Karena saya sering melihat ya ditaruh di mana? Iya, di mana? Di betisnya, pertengahan. Nggak tahu maksudnya apa. Ya. Ini keliru. Ya, ini salah. Ya, ini tidak benar. Tapi yang tepat apa? Diletakkan di lututnya. Lalu merenggangkan jari jemarinya. Ini tafrij ya bahasa Arabnya. Direnggangkan, menekan kedua tangannya pada kedua lututnya. Ini betul-betul ditekan ya ke belakang berarti. Seakan-akan menggenggamnya. Ya. Jadi nggak cuma ditaruh saja, tapi betul-betul seakan-akan digenggam. Ya, nanti kita praktekkan. Ya, jadi kita ulangi yang poin 3 ini. Ketika sudah bacaan selesai, berhenti sejenak, kemudian rukuk. Caranya bagaimana? Mengangkat kedua tangan, bertakbir, kemudian rukuk. Rukuknya tangannya berada di lutut, jari jemarinya direnggangkan, kemudian digenggamkan dan ditekankan ya pada lutut tersebut. Gitu ya. Baik, sekarang yang nomor 4. menegangkan kedua sikunya ke samping sambil meletakkan dan meluruskan punggungnya. Hingga andai kata dituangkan air di misalnya, niscaya air itu tetap tenang. Baik, ini membahas masih rukuk. Bagaimana posisi tangan kita? Kalau tadi apa? Jari jemari. Posisi tangan kita dan bagaimana kondisi punggung kita. Ya. Yang pertama, posisi tangan kita ini disebutkan di sini ya. Sikunya ke samping sambil meratakan dan meluruskan punggungnya. Jadi ini dibuka gini. Ya, ketika sholat sendirian tentunya ya, seperti itu. Dibuka seperti itu ya. Kemudian punggungnya ini dalam kondisi lurus gini. Oh, saya agak bolong jadi gini. Ya, intinya diusahakan lurus maksudnya di sini ya. Sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah itu kalau sedang rukuk, seandainya punggungnya ini ditaruh air, maka airnya ini tidak tumpah. Saking apa lurusnya. Ya. Aneh pernah melihat ya, saya pernah melihat ini orang rukuk itu gini. Saya nggak ada melihat ini. Ini yang paling saya sering. Atau dana gini. Gitu kan. Ini juga ada. Tapi yang tepat bagaimana lurus. Ya, lurus gini. Kemudian yang nomor 5, silakan. Ketika jari ini angkat kedua tangannya sambil mengucapkan tempo liman farida. Nomor 5, ketika rukuk ini sudah selesai dengan bacaannya, maka berdiri i'tidal. Ya. Bagaimana itu? Ketika i'tidal mengangkat kedua tangannya sama ya, mengangkat kedua tangannya terus kemudian dikatakan ini sambil mengucapkan
sami Allahu liman hamidah, ya. Yang artinya apa? Allah itu mendengar orang-orang yang memujinya. Jadi diangkat kemudian apa? Berdiri sami Allahu liman hamidah. Adapun posisi tangan, ya, nanti insya Allah pada pekan berikutnya akan kita tuntaskan. Ada sebagian yang uh, meletakkan, ya, tangannya di atas dada, seperti ketika berdiri membaca Al-Fatihah. Ada sebagian yang menyebutkan ini dilepas begini saja, ya. Ini ijtihad para ulama yang mereka itu menafsiri satu hadis, ya, antara satu dengan yang lain dengan tafsir yang berbeda. Gitu, ya. Nanti insya Allah kita detailkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi kalau dibiarkan begini saja, maka ini juga ada keterangan para ulama. Yang meletakkan di atas dada ini juga ada keterangan para ulama, ya. Yang semuanya ini dengan hadis yang sama namun penafsirannya berbeda, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi yang jadi catatan bagi kita, ya, setelah selesai rukuk tadi dengan bacanya berdiri dengan apa? Mengangkat kedua tangan dengan posisi yang sama, bisa apa? Setinggi pundak atau setinggi telinga. Paham, ya? Kemudian nomor 6. Oh. Ketika sujud, letakkan kedua tangannya di atas tangan sebelum kedua lututnya. Merapatkan jari jemarinya dan menghadapkannya ke kiblat. Meletakkan sejajar dengan kedua bahunya dan lekatkan sejajar kedua telinganya. Menempelkan hidung dan dahi ke tanah. Setelah i'tidal dengan bacaannya selesai, kemudian apa? Menuju sujud, ya. Menuju sujud. Disebutkan di sini ketika sujud meletakkan kedua tangannya di atas tanah sebelum kedua lututnya, ya. Meletakkan kedua tangannya terlebih dulu daripada kedua lututnya. Di sini juga ada perbedaan ulama, ya. Dengan satu hadis yang sama juga, ya. Dengan satu hadis yang sama juga. Yang mensahihkan tambahan hadis tentang ruku ini, fal yadaihi qabla rukbataihi. Ada tambahan itu. Hendaklah orang yang sujud itu lebih meletakkan tangannya, kedua tangannya terlebih dahulu daripada kedua lututnya. Ya, yang mengatakan ini tambahan yang benar, maka dia melakukan seperti ini. Ada sebagian para ulama, hadisnya ini betul dari sisi sanadnya ini benar, tapi hadisnya ini maklub. Artinya apa? Terbalik, ya. Terbalik, sanadnya benar tapi lafadznya ini terbalik. Hendaklah dia itu meletakkan lututnya sebelum kedua tangannya. Maka dia apa? Mendahulukan lututnya. Terlepas dari ini semuanya nanti kita detailkan pada pertemuan selanjutnya. Artinya kalau mengikuti lafadz hadis dan itu benar, fal yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah dia meletakkan, ya, kedua tangannya terlebih dahulu daripada kedua lututnya. Ya. Merapatkan, kemudian posisi tangannya merapatkan jari jemarinya. Jadi seperti ini. Berbeda dengan rukuk. Kalau rukuk tadi gimana? Merenggangkan. Kalau ini merapatkan kedua jari jemarinya dan menghadapkannya ke kiblat. Ini diarahkan ke kiblat. Saya marah begini Pak Ustadz. Ini bukan marah-marah lagi ya, tapi apa? Bagaimana sesuai dengan sunnah. Ini menghadapkan ke arah kiblat ini, ya. Kemudian meletakkan sejajar dengan kedua bahunya atau terkadang sejajar kedua telinganya. Berarti posisinya tangan ini, jari jemari ini seperti apa? Ketika takbiratul ihram. Ketika antum sendiri, misalkan sholat sendiri, di pundak ini, maka ini pas, ya. Ketika misalkan nanti bersama jamaah, kalau di sini kan tangannya ganggu semua, ya. Bisa di mana? Sejajar dengan telinga. Nanti bisa dipraktekkan bareng-bareng kita buktikan, gitu, ya. Ya, ini. Jadi letaknya tangan ini di mana? Di pundak, lurus dengan pundak atau lurus dengan
telinga ketika ditempelkan di tanah. Menempelkan hidung dan dahinya ke tanah. Ini penting ya. Hidung ini juga harus menempel ya. Karena sebagian kita lihat itu terbang hidungnya, gitu kan. Cuman dahinya saja yang nempel. Ini bagian dari muka yang harus ini, jadi harus menyentuh dengan tempat sujud itu. Kedua lutut, terus kemudian di sini belum ada keterangannya, jarinya ini dalam kondisi juga diusahakan jari kaki menghadap ke arah kiblat. Ya. Bukan diterbangkan seperti anak-anak. Ya. Atau lurus gini aja enggak, tapi apa ditekuk kayak gini diusahakan ke arah kiblat. Ini bisa ditambah sendiri ya. Jari-jari kaki ya diusahakan mengarah kiblat. Ini. Sekarang nomor 7, monggo. 7. Mengangkat kepala sambil bertakbir, lantas menggelar kaki kiri dan atau dengan tenang, menegakkan telapak kaki kanannya sambil menghadapkan jari-jari telapak kaki ke kanan tersebut ke kiblat. Baik, berarti ini duduk di antara dua sujud ya. Setelah selesai sujudnya, ya selesai sujudnya dengan bacaannya, kemudian duduk di antara dua sujud. Caranya seperti apa? Mengangkat kepala sambil bertakbir. Jadi apa? Ini bertakbir. Allahu Akbar. Lantas menggelar kaki kirinya. Artinya apa? Dibuka demikian. Kaki kirinya. Ya. Dan mendudukinya. Jadi maaf ya, pantat kita itu menduduki kaki kiri. Ya. Dengan tenang artinya apa? Tumak ninah di sini nanti. Tidak boleh tergesa-gesa. Yang betul-betul dia duduk di kaki kiri tersebut. Menegakkan telapak kaki kanannya. Sementara kaki kanannya ini dalam posisi apa? Tegak. Gitu kan? Dalam posisi tegak sambil menghadapkan jari-jari telapak kaki kanan tersebut ke kiblat. Artinya ditekuk demikian. Ya. Sehingga jari-jarinya ini menghadap ke arah kiblat. Ya. Paham ya di sini ya? Ini posisi duduk di antara dua sujud ya. Kalau maaf apa ini di atas lantai ya. Ini duduk iftirash. Kemudian nomor 8 dulu. Tidak langsung, tapi duduk terlebih dahulu. Ini yang dinamakan duduk istirahat. Ya. Dan setelah sempurna tidak ada masa jeda. Kami ingatkan ya, duduknya ini beda dengan setelah sempurna duduk langsung berdiri, tidak ada jeda, ya, tidak ada jeda. Ini dinamakan duduk istirahat, ya. Jadi sebelum bangkit ke rakaat yang kedua atau selanjutnya dari sujud, maka sunnahnya adalah duduk istirahat, duduk sebentar. Setelah sempurna kemudian langsung bangkit, ya. Seperti duduk iftirash tadi, ya, persis duduknya seperti itu. Kemudian setelah sempurna bangkit ke rakaat kedua dengan bertumpu pada tanah. Ya. Jadi setelah duduk istirahat, ini berarti menuju rakaat kedua, dia baru bangkit. Caranya gimana? Tangannya bertumpu pada apa? Tanah. Ya. Di sini ada satu hadis sehingga juga beda lagi. Ya. Beda lagi cara hadisnya sama. Ya. Bertumpunya ini seperti orang mengadu adonan. Ada yang menyebutkan adonan itu kan pakai ini ya. Pakai apa ini? Ada ciduannya itu loh, kayak irus ya. Berarti gini, mengadu adonan. Gila. Kalau kayak gini berarti gimana? Menggenggam kayak gini. Ada yang menyebutkan loh, adonan ini kayak gini. Adonan roti itu kan. Gini.
Berarti bagaimana seperti ini? Pak Ustadz gimana Pak, separuh-separuh ya saya ini? Nah, ini biar seluruh pendapat ulama saya ini. Ya. Dan inilah apa ya, menunjukkan para ulama kita itu berpikir secara detail gitu kan. Nanti kalau ditafsiri zaman kebelakangan, loh, ngaduk roti sekarang ini pakai apa? Mixer apa tinggal klik loh. Berarti gini Pak Ustadz nanti. Berarti gini ya. Maka ini perlunya kita itu berpemahaman apa? Para orang-orang dahulu ketika memahami suatu hadis ini ya. Maka ini bisa cocokkan. Misalkan diteliti dulu itu bagaimana, apakah ngaduknya itu pakai gini atau kok langsung kayak gini. Ini kan mungkin semua ya kalau ngadukan roti zaman dahulu. Kalau gini sih kayak ngaduk sayur ya biasanya gitu. Ada kuahnya dan seterusnya. Kalau gini kan adonan. Tapi wallahu a'lam ya. Kalau itu masih mungkin dan memang ada semuanya zaman dahulu gitu ya. Tapi kalau ditafsiri ini kan zaman modern. Hadis harus tafsir modern. Sekarang modelnya pencet berarti apa? Pakai remote gitu kan. Gimana itu nanti Pak ya? Gitu. Ya inilah kita itu kenapa wajib berpemahaman dengan pemahaman para ulama yang terdahulu. Ini kan. Karena apa? Semuanya nanti akan jadi satu cara mempraktekkan agama Islam. Baik, yang nomor 9. Ini panjang, jadi tak penggal-penggal. Pak Mat berhenti, misalkan itu berhenti. Ayo, monggo diulangi dulu. 9. Stop dulu. Ini diibaratkan tadi sudah berdiri, kemudian apa? Melakukan seperti rakaat pertama. Terus bangkit lagi untuk duduk tasyahud. Ya. Berarti kan di sini nanti ada dia itu sholat 2 rakaat, ada sholat berapa? 3 rakaat, 4 rakaat. Ya. Maka di sini akan didetailkan. Bagaimana duduknya ketika dia itu 2 rakaat, bagaimana duduknya ketika 3 rakaat atau 4 rakaat. Monggo. Jika sholat terdiri dari 2 rakaat, maka duduk sebagaimana duduk antara 2 sujud. Stop. Jadi kalau seandainya sholatnya itu adalah sholat subuh, ya rakaat terakhir duduknya adalah duduk iftirosh. Ya. Berarti apa? Seperti duduk di antara 2 sujud. Ini ada keterangan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah dia itu ya beliau Shallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat atau dengan 1 kali tasyahud, duduknya adalah duduk iftirosh. Ya. Nanti tapi akan kita detailkan juga di pekan yang akan datang. Biar kita itu bisa menjelaskan, gitu kan? Oh, kamu kok kayak gitu? Biar kita bisa menjelaskan. Ini ada hadisnya seperti ini. Maka saya berpegangan dengan hadis ini, gitu ya. Jadi bisa menjelaskan. Kalau yang seperti itu saya misalkan untuk sholat yang seperti ini karena hadisnya pakai ini, gitu ya. Biar apa? Kita bisa menjelaskan selain kita itu bisa mengamalkan untuk diri kita sendiri. Ini ya. Saya ulangi, kalau duduknya atau tasyahudnya ini sekali, maka duduknya seperti duduk di antara 2 sujud, ya, duduk iftirosh. Gitu ya. Lanjutkan. Begitu pula pada rakaat kedua dari sholat yang juga atau 4 rakaat. Nah ini kalau duduk tasyahud awal juga seperti itu. Duduknya seperti duduk di antara 2 sujud, ya, duduk iftirosh. Lanjutkan. Jika duduk tasyahud, meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Ya, ini mulai pembahasan duduk tasyahud tersebut bagaimana. Ya, maka disebutkan di sini letak tangannya itu berada di atas masing-masing, kanan juga di atas paha kanan, kiri di atas paha kiri. Kondisi tangannya demikian, dirapatkan, kemudian bukan menempel lutut, tapi di atas paha, gitu kan? Kalau ini lututnya misalkan ini kan gini ya, nanti kita praktekkan, berarti bukan gini tangannya, tapi bagaimana gini. Nah, nanti kita praktekkan biar lebih jelas. Terus, monggo. Membuka tangan kirinya dan menggabungkan tangan
di atas paha kanannya sambil menunjuk dengan jari telunjuknya dan menempatkan pandangannya padanya. Membuka tangan kirinya dan menggenggamkan tangan kanannya. Membuka artinya gini, bukan meregangkan gini loh ya. Membuka ini gini. Jadi ketika duduk tasyahud atau di antar dua sujud bukan di kepalanya gini tangannya. Gitu kan? Tapi apa dibuka gini dengan jari-jari yang rapat di atas paha. Adapun yang tangan kanannya ya bagaimana dikepalkan di sini disebutkan menggenggam berarti gini tangan kanannya di atas paha kanannya sambil menunjuk dengan jari telunjuknya ya dan memusatkan pandangan padanya. Dilihat ini jari telunjuk, cara megangnya seperti ini, jempolnya ketemu jari tengah gini. Ini ya, jempolnya ketemu jari tengah, kemudian ini jari telunjuknya seperti ini, ya. Dan memusatkan pandangan kepadanya. Jadi kalau berdiri itu di tempat sujud, tapi kalau ini ketika apa? Tasyahud, ini apa? Dilirikkan bahasa kita ya. Ya, melirikkan atau memusatkan pandangan itu di jari ini. Nah, ini juga ada khilaf lagi. Para ulama ini bergerak gini atau diam. Gitu kan? Bergeraknya gini-gini atau gini-gini. Wah, ini nanti insya Allah kita bahas. Ini juga ada satu hadis, kemudian beda menghukumnya. Ya, apakah ini hadis ini tambahnya sahih, sah bisa digunakan atau tidak? Gitu kan? Yang mengatakan sahih berarti nanti digerakkan. Gitu kan? Ini juga beda. Yang sahih pun gerakan juga ini. Gitu kan? Ada yang kayak gini juga sudah menggerakkan. Ini panjang ya bahasnya. Yang mengatakan tidak sahih ya sudah demikian saja. Gitu ya. Keluar dari khilaf yang ada, yang disepakati itu menunjuk kayak gini. Gitu kan? Caranya bagaimana? Jari tengahnya ditemukan dengan jari jempolnya. Pak Ustadz, jari tengah saya pendek. Ya udah itu gini toh pendek gitu ya. Pokoknya ditemukan di ujungnya ini. Ya. Mengangkat telunjuknya artinya tidak gini, tapi diangkat telunjuknya, kemudian menggerakkannya dan berdoa dengannya. Artinya sambil bergerak, sambil berdoa. Ya. Di sini berarti merojihkan yang apa? Bergerak. Karena hadis tambahnya dikatakan sah, bisa digunakan. Ini. Nah, ini cara menggerakkannya tepat seperti ini. Wallah alam. Ya, saya dapat keterangan seperti muridnya Syekh Albani ya, Syekh Abu Isa Al-Khuwaini menyebutkan. Jadi kalau kayak gini tuh keliru. Kalau kayak gini bahasanya mengangkat dan menurunkan. Tapi ini menggerakkan seperti ini. Gitu ya. Pak Ustadz, kayak gini biar nggak tahu ini ulama mana kayak gini. Karena saya suka ke arah kanan Pak Ustadz ini. Nggak ada. Yang dibahas ulama itu gini sama menggerakkannya saja. Ya ini ketika tasyahud tersebut. Ya ketika tasyahud demikian. Teruskan nomor 10. Mengucap salam sambil menoleh ke kanan dan mengucap Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah dilimpahkan atas kamu sekalian. Begitu pula pada yang kiri, terkadang bisa menambah kalimat Wabarakatuh. Dan berkahnya pada salam pertama. Ini cara salam, ya. Jadi ketika bacaan sudah selesai, tasyahud akhir dengan doa memohon perlindungan itu, dia salam dengan menggerakkan, menolehkan apa? Wajahnya ke kanan dan kiri. Lihat ya cara menolehkannya. Betul-betul dikatakan di sini ya, sampai pipi Rasulullah itu terlihat di belakang. Kalau gini terlihat nggak? Apalagi cuman gini, ini ya. Tapi apa? Betul-betul diputar lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung assalamualaikum. Jadi nggak ada gerakan, nggak ada pembagian. Pak Ustadz kebiasaan enak kayak gini ya, biasaan yang nggak ada ini harus apa kan? Diluruskan, ya.
tasbih tarbiyah ya. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu kan? Gitu deh. Terkadang Rasulullah menambah wabarakatuh pada pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ini ada di kitab sholat apa Syalbani, sifat sholat itu detail dibahas itu ya. Bentuk apa ucapan-ucapan salam. Ya. Yang paling ringkas ya sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika antum jadi makmum, nggak harus menunggu apa? Imamnya itu selesai yang kiri. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullah kita sudah bisa langsung mengikutinya. Ini kan. Ingat gerakannya gini ya, penuh, full, terus kemudian tidak menengok ke depan dulu. Atau berhenti di depan, tapi langsung. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ya, paham? Dalam? Wah itu ditutup. Jadi kalau sudah salam ini ditutup telunjuknya ya. Ditutup terus kemudian salam. Karena ini sudah pergantian apa? Pergantian gerakan. Ya, sudah selesai gerakannya itu. Jadi demikian ini teorinya. Insya Allah saat lagi kita akan praktekkan. Gitu kan? Kita akan praktekkan gerakan dari awal sampai akhirnya. Kemudian nanti kita diskusi. Ya, Insya Allah demikian. Iya. Rabbana. Ini masalah bacaan insya Allah sesi yang ketiga. Tapi secara singkat saya sebutkan. Jadi kalau imam mengucapkan Sami Allah, kita makmumnya mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Gitu ya. Rabbana walakal hamd. Baik itu bacaan insya Allah pada sesi ketiga kita akan tuntaskan. Sekarang kita praktekkan, saya butuh satu peraga, nanti sama satu lagi kalau dalam kondisi apa sama kita buktikan. Monggo ini letaknya di mana? Saya ngikut Mas di sini ya. Pakai meja apa digeser? Oh digeser. Saya pegang mic-nya. Ini kita praktekkan dari takbirnya sampai nanti apa? Salamnya. Ya. Pak Mat saja yang bergerak, kameranya biar seperti ini. Ya. Yang pertama tadi berdiri semacam ini. Ketika belum takbir, boleh lihat imamnya pakai baju apa ya imamnya, gitu ya. Masih boleh ketika belum takbir, karena apa? Ini belum sholat, masih persiapan sholat, gitu ya. Berdiri untuk sholat menghadap ke arah kiblat. Jadi tadi sudah kita jelaskan kalau Ainul Ka'bah itu jelas, misalkan ini galon itu sebagai Ka'bahnya, berarti nggak boleh menceng Pak Mat, harus betul-betul lurus dengan itu. Bisa gini dikit, bisa bahkan seperti ini, gitu ya. Kalau melihat apa? Ka'bahnya. Kalau tidak, maka cukup misalkan, oh Ka'bah itu perkiraan sana, cukup menghadap arahnya sana, itu ya, hadap arahnya sana. Kemudian ya, ke arah berdiri dan mendekatkan pada sutroh. Nah di sini, misalkan lihat, ini ada sutroh, jarak antara sujudnya, misalkan sujudnya Pak Ahmad, coba sujud, Mat. Nah, misalkan sujud demikian, jaraknya itu, maaf, ini ya, coba sujud lagi, nggak apa. Jaraknya itu antara sutroh dengan tempat sujud ini bisa dilalui apa? Anak kambing. Ya, anak kambing. Berarti sekitar berapa? 15-an sentian. Ya, mungkin seperti itu. Berikut lagi, sutroh ini diusahakan harus ada. Ya, harus ada diusahakan. Jadi bisa kalau di masjid nggak ada, bisa pakai tas, ya, bisa pakai kotak yang dia bawa dan seterusnya. Agar tidak sholatnya ini terpotong oleh orang lewat, gitu kan. Kecuali tadi kita sebutkan di tempat yang apa ramai dan seterusnya, ini boleh dia pakai garis. Artinya apa yang memang kita nggak bisa pakai benda-benda seperti ini. Sudah ya, ini kemudian mengangkat kedua tangan. Coba langsung
Nah ini setinggi pundak atau setinggi telinga. Jari-jarinya rapat, kemudian diarahkan pelapaknya ini ke arah kiblat. Ya, pandangannya menuju tempat sujud. Tidak boleh apa dipejamkan. Kemudian diletakkan di atas dada. Itu sudah kita sebutkan, mulai tulang di sini disebut dada. Berarti di atasnya seperti tadi. Maksudnya itu nempel dengan dada tersebut. Bukan di atas ini dada, terus kemudian ini atasnya. Maaf, contoh yang salah misalkan. Nah ini. Oh ini kan di atas dada Pak Ustadz. Ini dada terus atasnya sini. Bukan. Maksudnya menempel tadi ini dada, berarti apa? Di atasnya ini. Seperti ini. Posisi tangannya ada dua pilihan. Pertama seperti ini. Kemudian yang kedua bagaimana? Atau seperti ini. Menggabungkan keduanya jadi seperti ini, sebagian apa di sebagian ini, atau tidak boleh pula, maaf ini mantap Pak Ustadz kalau kayak gini. Sekali lagi bukan urusan mantap itu sesuai dengan sunnah, ini tidak benar atau penggabungan tadi tidak benar ini ya. Sampun, kemudian setelah itu sekarang misalkan sudah bacaannya selesai, rukuk. Pertama lagi mengangkat ya tangan seperti ini, atau yang kedua pilihannya coba setinggi, kemudian sujud Allahu Akbar. Ya, ini ada beberapa hal. Pertama dari jarinya dulu, jarinya letaknya di lutut, kemudian dibuka tangannya, ditekan ke belakang dan menggenggamkannya. Jadi seperti ini gambarannya. Ya, jarinya dibuka, diletakkan di lutut, ditekan lutut tersebut, kemudian apa? Kemudian apa? Ditekan, ya. Terus setelah itu pandangannya ini bukan ke tempat sujud. Kalau tempat sujud jadinya dengek. Coba tempat sujud, nah, jadinya seperti ini. Tapi disebutkan tahwi, artinya menjatuhkan pandangannya itu lurus. Coba amat, nah, kayak gitu, lurus ke arahnya sini. Ini yang sering apa? Kelewatan. Ya. Jadi lurus ke sini, bukan apa? Coba seperti ini. Gitu ya. Coba yang benar nah, kayak gitu, kemudian punggungnya lurus seperti ini. Ini kan? Ini kalau letaknya tepat insya Allah lurus seperti ini. Coba yang contoh di paha jadinya seperti apa? Di paha itu betes. Nah, jadinya gini, seperti naik gunung. Coba yang di betis contohnya. Nah, jadinya gini, anjlem, turunan, gitu kan? Tapi kalau pas di betis, maaf di lutut, ini jadinya lurus, kemudian pandangannya itu lurus ke bawah. Nah, akhirnya lurus seperti ini. Sudah selesai ini berarti apa? Iktidal, dengan mengangkat tangan dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, gitu kan? Nah, di sini tangannya ada dua pendapat tadi, ada yang kembali ditaruh di dada seperti ini atau dilepas seperti ini. Nanti akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang terkait dengan istihad-istihad yang semacam ini. Kemudian selanjutnya sujud Allahu Akbar. Jadi disebutkan dalam hadis apa? Mendahulukan, diulangi Pak Ahmad sebentar. Mendahulukan tangannya. Jadi gimana? Coba Allahu Akbar. Begini. Ya, mendahulukan tangannya daripada lututnya. Kemudian di situ letaknya lurus telinga seperti ini atau lurus apa dada. Nah, kayak gini. Dengan tangannya ini dibuka. Ini kalau sholat sendirian, ya. Tangannya ini dibuka, ya, dibuka ini. Ini kalau sholat sendirian. Kalau nanti misalkan berjamaah, maka ini ditutup ini. Nah, itu gitu. Telinganya berarti apa? Menempel ke kemana? Maaf, hidung nggak telinga. Telinganya jadinya lah yang miring Mbak ya. Ya ini tanda-tanda orang ngantuk ini. Dan antum nggak ngantuk. Hidungnya menempel lantai. Kemudian kakinya bisa belakang Mas, contohkan. Pertama ini kakinya, kedua ini dirapatkan, kedua apa?
telapaknya ini. Terus kemudian jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat, ya. Nah, ini bentuknya 90. Artinya pahanya lurus, kemudian 90-nya ini ke lantainya, lurusnya. Bukan, maaf, coba yang 90 versi ini. Jadinya itu ini. Berarti apa? Sujudnya suara. Pernah lihat ya kayak gitu ya? Ini nggak tepat kayak gitu. Gitu ya. Jadi seperti ini posisinya. Sekarang dua sujud duduk dan Allahu Akbar. Gitu kan? Dilihat. Yang pertama kita bahas apa? Jarinya. Dilihat jarinya ini ada di paha. Maaf, bukan seperti ini. Ya, tapi di atas paha gini. Kemudian dibuka dan rapat. Dibuka dan rapat seperti itu. Paham ya? Arah pandangan masih ke tempat sujud. Lantas kakinya gimana? Tadi yang kiri dibuka, ya, kemudian diduduki. Kemudian yang kanan ini tegak. Nah, ini masih kayak kayak gini yang betul. Tegak kayak gitu ya. Kalau yang tadi apa? Miring, gitu kan? Yang tegak jari-jarinya diarahkan ke kiblat. Pak Ustadz, saya kadang itu asam urat, kolesterol ini gimana? Ya, ini ya kalau misalkan kondisi kayak gitu ya nggak apa-apa. Misalkan lagi ada gangguan, ada udur nggak apa-apa. Tapi namanya seperti ini ya, ya kayak gini. Sudah. Sekarang kita praktekkan dari apa, sujud berdiri. Sujud Pak, sujud terus kemudian berdiri. Ini misalkan sujud terus kemudian ke rakaat kedua. Bagaimana? Duduk istirahat dulu. Seperti duduk di antara dua sujud. Kalau sudah sempurna langsung berdiri. Gitu, langsung berdiri. Diulangi, amat coba sekarang nggak saya abani dari sujud. Allahu Akbar. Sempurna langsung berdiri amat. Jangan menunggu sampai beberapa detik. Ini kekeliruan sebagian apa ikhwah, ya. Tapi yang paling tepat duduk sebentar saja. Sudah sempurna langsung berdiri. Gitu ya. Sudah sempurna langsung berdiri. Kalau itu duduknya setelah tasyahud awal ketika Allahu Akbar, rakaat ketiga berarti ya, menuju rakaat ketiga, itu dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi setelah tasyahud, ya duduk, misalkan setelah duduk tasyahud, dia berdiri. Nah, berdirinya dengan kedua tangan gini. Nah, ini versi kayak gini ya, adonan yang kayak gitu, ya, didorong. Nah, ini kan setelah tasyahud berarti apa, mengangkat kedua tangannya. Gitu ya. Adapun gerakan semuanya nanti sama. Sekarang kita coba gerakan yang terakhir, tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Misalnya dari sujud, Pak, dari sujud dulu. Ini ya, dari sujud Allahu Akbar. Ya. Ayo tangannya. Ya, tangannya gini, jarinya. Ingat, kalau biasa dilutut terus ini jarinya. Terus jarinya seperti pandangannya diarahkan ke jari. Gitu kan. Ini ya, sambil membaca doa. Yang belakang gimana kakinya kita perlihatkan. Jadi namanya duduk tawaruk, ya. Ini sebenarnya tegak, ini agak miring dikit. Misalkan contoh yang tepat dulu, Pak Mat, agak ditahan nggak apa-apa. Gitu ya. 5 menit sebentar saya cek ini. Ya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada jeda ke depan ya. Ya. Tapi langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, ini gerakan sholat dari A sampai Z-nya, ya, seperti itu. Jadi kalau ditemukan gerakan kita itu masih ada yang mungkin tidak sesuai, diperbaiki, ya. Inilah fungsi dari taklim kita, itu belajar mengetahui hadis Rasulullah kemudian diamalkan, ya.
Demikian Bapak Ibu ya, materi, teori dan juga praktek gerakan sholat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ijtihad para ulama. Ya. Ini saya kumpulkan ada sekitar 10-an ya, yang berbeda di antara para ulama. Bagaimana kita itu mau apa? Bagaimana kita itu apa menyikapinya, gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Ini sesi yang terakhir kita manfaatkan untuk diskusi dari apa yang sudah kita jelaskan. Jazakumullah khairan. Silahkan Bapak yang ingin bertanya, ibu-ibu juga demikian, silahkan pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang posisi sendiri pada waktu mau mulai kelas kita harus mendekat kepada Allah. Tidak kita sholat di depannya ada orang kan orangnya sudah bisa sebagai juga. Kalau orang itu berdiri, apakah kita harus maju mendekat ke sebelah misalnya tembok? Iya. Itu yang pertama. Kemudian arah telapak kaki pada waktu sholat. Itu kebanyakan orang-orang kan sudah belajar. Itu ini anak kaki itu begini, apakah kebalik kalau begini? Iya. Nah, itu apakah begini? Iya. Dua. Terus kemudian untuk rukuk. Ini ada berapa ini? Rukuk itu kan ada berapa pertanyaan ini? Wah ya, dua-dua aja Pak ya. Dua-dua nanti tanduk lagi. Nanti sampai pertanyaan ke-7 balik ini maneh nanti ya. Iya. Yang pertama terkait dengan sutroh. Misalkan kita sutrohnya itu manusia yang hidup, ya, terus kemudian dia pergi. Maka kita lihat, kalau seandainya kita itu bisa mendekatkan dengan 1 atau 2 langkah, silahkan. Artinya apa? Kita maju ke depan atau nyamping kanan kiri boleh. Gilian. Itu boleh. Tapi kalau seandainya seperti antum sholat di Istiqlal, gitu kan? Terus sampingnya juga jauh, depannya juga jauh, cukup pakai garis sajadah atau garis lantai. Kalau ada orang masuk garis tersebut di apa kan? Dilarang untuk lewat. Kalau antum pakai gerakan, nanti antum kayak garis sholatnya, ya, di sop paling belakang, kemudian bubar, antum cari sutroh manusia hidup, antum jualan sholatnya sampai depan sendiri. Jadi tadi ya, kalau mungkin untuk mendekatkan sutroh dengan ke kanan 2 langkah, ke kiri 2 langkah, ke depan 2 langkah, silahkan. Ya, tapi bagaimana? Tapi yang mana kalau seandainya jauh, cukup bagi kita dengan batasan garis atau kita meletakkan tas yang tadinya di depan kita langsung kita depankan dan seterusnya, itu diperbolehkan. Kemudian jalannya pun juga bukan jalan sembarangan. Ya, saya dapat faedah dari salah seorang guru saya. Dari mana ya dulu beliau? Syria. Jalannya itu juga enggak gini juga, ya. Tapi bagaimana jalan yang tertib. 1 langkah tutup, persis kayak Pas Ibra ya. 1 langkah lagi tutup. Kayak gitu. Ke kanan juga seperti itu. Itu ya. Itu yang pertama terkait dengan masalah sutroh. Kemudian yang kedua, ketika berdiri jari-jari kita itu seperti apa? Ya, ketika berdiri jari-jari kita seperti apa? Ini tidak ada ketentuan dalam artian harus, ya jelas kalau kita ngadep kiblat jarinya juga ke arah kiblat gitu kan. Tapi yang jelas di sini ya usahakan memang menghadap kiblat gitu kan. Maka yang demikian itu juga begitu. Gitu kan. Kalau mengatakan kayak gini juga tidak tepat. Jadi maaf Pak Prapto bisa berdiri. Ya. Ini misalkan sholat berjamaah, ngapunten jenengan praktek. Misalkan berjamaah. Ini sebenarnya yang lurus itu tumitnya. Ya, yang lurus itu tumitnya. Tidak harus kayak gini. Coba Bapak. Tumitnya itu menempel gini. Ayo tampil 1 lagi sini.
Jadi sholatnya gini. Itu tidak seperti itu. Tapi apa di tumitnya itu yang lurus. Makanya soft yang benar itu, misalkan ada garis, ini bukan ujungnya ini. Apa namanya? Bukan yang gini. Tapi tumitnya yang lurus gini. Ya kayak gini. Ya kalau ini jadinya apa panjang pendek, kalau berdasarkan ini, nanti itu garisnya itu apa? Bincang, apa? Bengkok-bengkok. Tapi yang tepat adalah lurus tuh midnya dan di sini rapat. Gitu. Lurus tumit, rapat depannya. Kalau dipaksakan lurus tumitnya, coba apa? Jadi gini. Kanan sampai kiri. Oh ini. Kalau belum paham nanti ngamuk dia pasti. Ini sholat apa noto apa? Tebu. Dalam? Iya akhirnya nanti yang ini temannya itu mikir-mikir akan kayak kuda-kuda ya. Jadi seperti itu ya, menghadap kiblat. Tapi yang dimaksud lurus itu rapat itu lurus tumitnya sini bagian depan sini. Gitu ya. Bukan nempel dari ujung sampai sini. Jadi nanti apalagi sampingnya nggak tahu misalkan dia berkeyakinan seperti itu. Oh ini nanti malah. Gitu kan? Golek. Ya, golek. Baik, barakallahu fiik. Sudah. Yang lain monggo. Ibu. Nambah lagi nggak apa-apa sambil ini nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya tentang sholat berjamaah. Saya ini tinggal di kampung. Kalau di kampung biasanya sholatnya ya sholat dengan imam yang sudah dibuat, kita sudah tetap online atau sub imamnya tetap itu yang saya tanyakan pertama. Dan yang kedua, mohon dijelaskan tentang larangan berjalan orang sholat itu berlaku seperti apa. Seperti apa kita itu dilarang berjalan di depan orang yang sholat. Ya. Yang pertama terkait dengan sholat jamaah di kampung ya. Kasihan kampung ini ya. Jadi ada batasan yang disebut dengan batasan tumak ninah. Ya. Kalau batasan ini itu sudah terpenuhi maka tetap itu dikatakan tumak ninah. Batasan itu disebutkan oleh para ulama ketika pertama apa? Ketika posisi gerakan yang kita lakukan tadi sudah sempurna, kemudian bacaan minimal ini sudah tercukupi. Maka ini batasan tumakninah yang tetap sah kita itu mengikuti sholat berjamaah di tempat tersebut. Ya. Adapun gerakan-gerakan seperti yang kita saksikan dan ini sempat viral, sholat taraweh berapa menit? 7 menit ya. Itu bis patah saja kalah ini. Itu sampai 21 apa 27 rakaat itu ya. 23 ya, sama witirnya. 23 rakaat itu 7 menit. Saya nyaksikan sendiri, ini jelas-jelas sah. Apa? Batal, nggak sah ya. Karena baru Al-Fatihahnya juga nggak jelas. Jadi nggak jelas, gerakannya saja juga nggak terlihat. Maka ini jelas tidak tumakninah. Ya, jadi ada batasan minimal tumakninah, yaitu gerakan yang kita contohkan ini sempurna, kemudian bacaannya ini sudah terbaca. Nanti dicek sendiri. Kalau sudah terpenuhi ini, meskipun agak cepat daripada tempat yang lain, maka ini tetap dinamakan tumakninah dan kita itu bisa mengikuti jamaah tersebut. Ya. Ini saya tambah, bukan pertanyaan, tapi yang paling afdal bagi wanita adalah sholat di rumahnya, kalian sholat di rumahnya. Kemudian yang kedua terkait dengan sutra melewati itu, maksudnya tadi
Jadi larangan kita itu lewat di depan orang yang masuk ke dalam sutroh. Ya, kita contohkan. Misalkan sutrohnya ini ya, saya pakai ini ya. Kalau orang lewat depannya, itu depannya sutrohnya tidak apa-apa. Ya, lewatnya itu di depannya sini ini nggak apa-apa. Ya, nggak dapat laknat, nggak dapat dosa dan seterusnya. Tapi kalau lewatnya di sini, maka ini yang terlarang. Kalau kita sholat kemudian ada orang yang lewat di sini, orang yang berakal dewasa, adapun anak-anak kan sulit ya, nggak membatalkan. Maka yang lewat di sini kita cegah seperti ini, ya, kita cegah seperti ini sehingga dia itu tetap lewat di depan, tapi di depannya sutroh bukan di dalamnya ini. Paham ya? Jadi seperti itu. Maksud larangan lewat di depannya orang yang sholat. Barakallahu fiik. Monggo. Tentang penggunaan sutroh itu bisa dengan garis, apakah bisa juga dengan sajadah? Ya, sajadah juga garis. Iya, bisa ya. Seandainya memang nggak ada sesuatu yang tegak. Tadi sebutkan kita contohnya di Istiqlal tadi. Bisa garisnya tekel, keramiknya, atau ketika dia pakai sajadah ya sajadahnya tersebut. Jadi kalau orang injek sajadah jenengan dilarang. Kalau di depannya nggak apa-apa. Nah, ini seperti kejadian di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Gitu kan? Antum sholat pasti nanti ada yang seperti itu. Gitu kan? Maka caranya gimana mencegah? Kalau selama itu tidak memasuki garis atau sutroh kita dengan garis atau batasan sajadah, maka jangan dilarang. Ini diperbolehkan seperti yang sebutkan tadi. Tapi kalau masuk ke dalamnya ini, maka ini terlarang. Oke. Ya, contohnya lagi ya gitu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ketika antum mungkin sholat sunnah, orangnya jumlahnya ribuan, jutaan bahkan ya, itu berseliweran gitu saja. Maka lihat apakah dia itu masuk sutroh atau tidak. Dan sutrohnya biasanya di sana itu yaitu sajadah atau garis keramik itu. Nah, kalau kita bawa misalkan tas itu bisa diletakkan di depan kita sehingga mereka paham lewatnya itu di depan tas. Itu ya. Barakallahu fiik. Satu lagi Ustaz, sehubungan dengan pembelajaran sholat asar di PPG, apakah boleh imamnya itu santri kita, kemudian guru-guru mengikuti sebagai makmumnya? Itu sholat-sholatan apa sholat beneran? Sholat asar. Beneran berarti ya? Iya. Tidak mengapa imam itu sebelum balik. Tapi dia itu sudah berakal, mumayyiz. Bukan 3 tahun, ayo nak, kamu laki-laki gitu kan, ibu imam. Enggak, tapi sudah misalkan 7 tahun, 9 tahun yang dia itu paham. Ya. Paham, ini diperbolehkan. Ya. Dia paham rukunnya dan seterusnya, gerakannya sampai akhir ini diperbolehkan. Imam makmum yang berarti apa? Yang lebih sepuh dari itu. Ini tidak mengapa. Jadi kalau seandainya TPQ-nya seperti itu, pilih ya santrinya yang memang sudah paham dan sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Baik, barakallahu fiik. Iya. Ini ada pertanyaan tentang takbir intikal. Takbir intikal itu kalau di bahasa kita takbir perpindahan antara rukun satu dengan rukun yang lainnya. Setelah berdiri ke ruku, setelah ruku ke i'tidal, setelah i'tidal ke sujud, setelah sujud ke misalkan dua duduk di antara sujud dan seterusnya. Maka disebutkan ya antara gerakan dengan takbirnya ini itu tidak berbeda, tapi jadi satu. Misalkan ya, saya contohkan ketika dia itu takbiratul ihram pertama. Allahu Akbar ini ya Allahu Akbar. Jadi antara gerakan dengan takbirnya itu ada bebarengan, kan?
Terus kemudian ketika rukuk misalkan Allahu Akbar. Di sini juga seperti itu, berbarengan. Allahu Akbar. Diusahakan sebelum posisi rukun yang berikutnya, takbirnya ini sudah selesai. Misalkan Allahu Akbar. Jadi ketika sudah sempurna, ini takbirnya sudah selesai. Kesalahan sebagian imam, oh biar makmumnya nanti gak mendahului saya. Dia gerak dulu. Baru semua Allahu Akbar, ini keliru. Ya, kalau jadi imam tidak boleh seperti itu. Ya, kalau makmum kapan bergerak? Ketika sudah bar, gitu kan? Ketika sudah bar, misalkan imam mengucapkan Allahu Akbar, kita baru bisa gerak. Ini namanya mutabaah. Ya, ini namanya mutabaah. Karena di surat itu ada 3. Pertama mutabaah, yang kedua itu musabaqah, yang ketiga itu mutaakhirah, gitu kan? Kalau mutabaah itu mengikuti imam dan ini sesuai dengan sunnah. Ketika bacaan Allahu Akbar ya selesai, kita baru bergerak. Ini betul. Kalau musabaqah atau musawamah ini keliru. Kapan itu? Ketika Allah kita juga ngikuti langsung. Ini keliru. Yang lebih keliru, wah apa gerakannya balik balik iki apa rukuk duluan gitu kan. Nah ini tidak boleh. Nah, itu balapan musabaqah. Musabaqah, musawamah ini hampir mirip, tidak boleh menyamai atau mendahului imam. Gitu kan? Terus yang terakhir mutaakhirah. Jadi apa? Akhir banget imamnya sudah rukuk, kemudian mau iktidal dia baru rukuk. Ini mutaakhirah, batal sholatnya. Paham ya? Jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Tentang tadi tidak boleh imam itu sujud. Ya, intikal ini yang pertama, antara ucapan dan gerakan ini sama, bareng. Gitu ya, kalau sholat sendirian ataupun jadi imam. Gitu ya. Kedua, kalau jadi imam nggak boleh gerakannya dulu dengan alasan makmumnya biar mendahului. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian kalau jadi makmum yang dianjurkan adalah mutabaah. Ketika Allahu Akbar selesai baru kita takbir dan mengikutinya. Ya. Tidak boleh musabaqah atau musawamah atau mutaakhirah. Musabaqah itu mendahului imam, musawamah itu sama-sama dengan imam, atau mutaakhirah akhir banget. Imam mau apa? Tadi contohnya bangkit dari rukuk menuju i'tidal, dia baru ke rukuk. Itu ya. Itu sholat sendiri atau sholat berjamaah seperti itu. Jadi bertanya lagi, Ustaz. Monggo. Bila dari posisi sujud kemudian berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya, kita pakai takbir, Ustaz. Nggih. Itu ada anak-anak yang membaca panjang, kita dari mulai berdiri sampai dengan gerak. Itu sikap kita seperti mana? Iya. Itu disebutkan ya. Itu hadis yang menyebutkan demikian itu tidak sah ya. Artinya apa? Tetap ya sesuai dengan kemampuan, meskipun takbirnya habis nanti kita menuju gerakan berikutnya. Kalau itu memang nggak bisa khusus dari itu. Jadi nggak ada hadis yang sahih setahu saya, wallahu alam, yang memanjangkan sampai nanti apa? Berdiri. Allahu Akbar. Yes. Nggak ada itu ya. Tapi tetap meskipun nanti belum tegak, misalkan selesai ya sudah. Itu ya. Itu ada di silsilah dhaifah ya. Ada di rangkaian hadis-hadis yang dhaif kalau nggak salah tentang memanjangkan takbir ketika bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya. Monggo kalau ada yang lain silahkan. Kurang 10 menit. Oke. Bagaimana dengan larangan mengenai seperti unta menderuk? Iya, makanya di situ kan diperselisihkan ya. Makanya saya bin Bas mengatakan itu maklub, itu menyelisih pernyataan itu.
Tapi disebutkan tambahan hadis ini sah. Ya, tambahan hadis sah artinya apa? Falyadok yadehi qabla rubbatayhi ini ya ngamalkannya seperti itu. Makanya di sini ada sedikit apa? Pertentangan, dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya ini saya sebutkan. Gitu. Intinya secara ringkas ini para ulama punya hujah sendiri-sendiri dengan hadis yang sama-sama semuanya, ya, sehingga menimbulkan hasil ijtihad yang berbeda, ya. Ngerti ya? Jadi hasilnya nanti ada yang dilihat hasil akhirnya meletakkan tangan terlebih dahulu, ada yang lutut terlebih dahulu. Kalau para ulama Saudiyah, ya, ini meletakkan lutut terlebih dahulu. Jadi kalau antum lihat sholatnya para masyaikh, ya, Imam Masjid Alam dan seterusnya, itu lututnya terlebih dahulu. Ya, tapi sebagian ulama yang lain seperti Syalbani, rahimahullah taala, beliau mensahihkan hadis ini dan mengatakan ini tidak maklub, artinya langsung meletakkan tangannya terlebih dahulu. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya saya sudah siapkan 10, ya, 10 permasalahan ijtihad para ulama dan bagaimana kita menyikapinya. Ya nanti biar gak ekan-ekanan ini foto-foto ngaji ini nanti di sini ini. Wah, itu. Ayo biar gak kayak gitu ya. Barakallahu fiik. Kalau ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai hukumnya gimana? Pakai yang HP yang Ya. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Disebutkan ya, sholat itu harus mengkondisikan dirinya agar sholatnya itu khusyuk, gitu ya, agar sholatnya khusyuk. Jadi bagaimana segala hal yang bisa menghilangkan kekhusyuan maka ini hendaknya dihindarkan. Ya. Makanya para takmir masjid kalau bisa, kalaupun ada karpet, pilih yang apa? Pilih yang apa? Tidak bergambar. Kalau ada bergambar gimana? Sholatnya tetap sah, mungkin saja kualitasnya nanti akan berkurang, mungkin kurang khusyuk. Dan kita itu memang kreatif, gitu kan? Kreatif kita itu ya. Disediakan yang bergambar nanti, loh itu kok kubahnya nggak ada bintang mas ya, gitu. Terus yang apa nggak pakai itu tapi lantai, loh ini kok lantainya salib-salib ya masjid ini. Ada aja otak kita itu ya. Tapi jangan sampai dengan alasan itu kemudian kita memejamkan apa? Mata, nggak boleh. Tetap berusaha sekhusyuk mungkin, makanya penting bagi kita untuk apa tadi? Memahami bacaan sholat. Jadi fokusnya itu di bacaan dan apa? Maknanya itu bukan di lingkungan sekitar tempat kita sholat. Ya. Jadi otak kita mengomentari pintunya masjid, ini pintu di samping ya, masjidnya keliru ini gambarnya. Dan seterusnya ini ya. Jadi jawabannya sholatnya tetap sah, ya. Mungkin kualitasnya yang berkurang karena kekhusyuannya berkurang itu aja. Gitu. Kalau kita penyelenggara masjid, takmir dan seterusnya, pilihkan hal-hal yang bisa mendukung kekhusyuan, ya. Termasuk penting kayak AC, misalkan ya, ini nggak terlarang, kipas dan seterusnya dipasang, ya, dipasang. Biar apa? Aroma yang harum nanti sholatnya itu lebih khusyuk. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Tadi kita menyampaikan ketika gerakan imam sudah takbir istiqomah lama, sementara makmum belum mengikuti, kan sholat kita menjadi tidak sah. Ya, mutaakhirah. Baik, saya tanyakan ketika kita sholat berjamaah dan makmum di rakaat ketiga dan keempat itu kan bacaan Al-Fatihahnya disirkan. Begitu ada beberapa imam yang bacaannya cepat sekali. Iya. Sementara makmum belum selesai, bahkan mungkin masih Ar-Rahmanir-Rahim, dia sudah rukun. Sudah amin. Ya. Dia sudah rukun, kita masih Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini sikap kita bagaimana? Kita menyelesaikan Al-Fatihah kita, ataukah kita mengikuti gerakan imam? Baik.
Jadi yang diikuti imam pertama itu adalah gerakan, gitu ya. Jadi yang diikuti adalah gerakan. Terkait dengan kasus tadi, misalkan kita masih kalau masih Ar-Rahman Rahim ini parah ini. Misalkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu misalkan dia sudah rukuk maka kita ikuti. Ya kita ikuti. Ini berdasarkan dua hadis. Yang pertama, ju'ilal imamu liyuttaba bihi. Kita itu menjadikan imam untuk pimpinan sholat agar kita itu mengikuti. Mengikuti apa? Rukun-rukunnya, gerakan-gerakannya. Pertama itu. Jadi kalau maka diperjelas setelahnya, faidza kabbaral imam fakabbir. Imam itu selesai takbir Allahu Akbar, maka bertakbirlah. Ya. Faidza kali imam falqa. Seandainya imam itu rukuk maka ikutlah rukuk. Itu hadis yang pertama. Yang kedua kali dikaitkan dengan bacaan maka disebutkan oleh Rasulullah SAW yang hadisnya ini diperselisihkan, ya. Tapi ini dijadikan hujah oleh para ulama, ya. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi kalau imam itu sudah membaca dan sudah tepat, maka itu juga bagian dari bacaan makmum. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kurang masih siratal ladzina, imamnya yang penting sudah sempurna, bisa dilihat dari rakaat pertama kedua, ya misalkan sudah sempurna maka kita apa? Sudah sempurna juga bacaan kita meskipun kurang. Berdasarkan apa tadi? Hadisnya Rasulullah, bacaan imam menjadi bacaan makmum. Alasan yang kuat yang lainnya seperti antum terlambat. Terlambat imam itu sudah rukuk. Kira-kira antum baca Al-Fatihah enggak? Siapa yang baca Al-Fatihah? Enggak ada ya? Kan takbiratul ihram kemudian takbir intikal rukuk gitu ya. Antum baca Al-Fatihah belum? Belum. Belum itu. Sah ya? Antum dapat berapa rakaat? Dapat 1 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sempurnanya imam ini menjadi sempurnanya makmum. Tapi tidak sempurnanya imam, makmum tidak berdosa. Nah, mulai sekarang jadi imam aja. Jadi makmum aja. Ya. Terus makmum. Ini ya. Jadi seperti itu, ya barakallahu fiik. Ini yang terakhir, Salah yang bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua, tentang sutro. Sutro apa yang hewan kita dengan kuasa. Kemudian ada yang diubah. Kemudian kalau bisa dijelaskan dari apa dari Oke. Yang pertama, jadi ukurannya itu gerakan kita ya tadi ya, masalah tasyahud menggerakkan tadi. Kalau imam sudah salam ya, kita ikuti maka kita letakkan tangan kita, jari kita, gitu kan, kemudian salam. Ini nggak ada ketentuan khusus, wallahu alam, saya nggak ada ketentuan khusus, tapi berdasarkan keumuman, kalau sudah ganti gerakan maka gerakan berikutnya ini apa? Tidak ada. Paham ya? Ini sudah ganti gerakan apa? Salam, maka gerakan berikutnya sudah tidak ada. Wallahu ta'alam. Saya belum membaca keterangan yang detail ya. Maka ini jadi ukuran adalah ya imam sudah mulai, kita juga harus segera mulai menuntaskan bacaan kita. Gitu ya. Seperti pertanyaan sebelumnya. Terkait dengan sutroh, saya ulang lagi ya, kalau nggak ada sutroh yang berdiri ya dan memungkinkan bagi kita itu mendekatkan sutroh yang berdiri, kita boleh bergeser kanan kiri boleh atau depan boleh. Kalau misalkan ini jaraknya jauh, maka cukup kita jadikan apa yang ada di depan kita, baik itu sajadah atau garis dan seterusnya, ini sebagai sutroh kita, gitu kan? Sebagai sutroh kita. Ini ada hadisnya juga di keterangan kalau nggak salah di Subul Salam, ya. Itu disebutkan pernah kejadian para sahabat atau Rasulullah
itu pakai garis ketika di padang pasir tidak ditemukan sutrah tersebut. Ya, kadang juga pakai apa? Yang ditancapkan itu tongkat. Gitu. Jadi artinya seperti itu Ibu. Jadi kalau misalkan memang nggak mungkin mendekatkan kanan kiri depan karena jauh, cukup yang ada di depan kita. Bisa garis, ya bisa sajadah atau apa keramik dan seterusnya. Kalau lewat yang kita niatkan itu sutra, di dalamnya kita cegah. Kalau di depannya maka kita tidak terganggu dengannya. Itu ya. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir ya. Jazakumullah khairan, sudah jam 9 lebih. Oh, terakhir. Ini setelah terakhir. Dalam sholat terakhir, posisi tawaf itu kan tangan kanan di atas kanan, tangan ubah itu. Bagaimana? Apakah ini budaya dekat unsur? Kalau kita memegang lutut karena takut jatuh, ini itu yang pertama. Iya. Yang kedua, dalam sholat berjamaah yang sofnya rapat, posisi kita ada di tengah. Kalau kita batal wudhu itu bagaimana sikap kita? Iya. Kita nggak bisa melewati orang yang lagi sholat. Iya. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama terkait dengan meletakkan tangan tadi ya di atas paha ketika duduk tawarruk. Kemudian ditaruh di lutut, khawatir nanti jatuh gitu ya. Kalau memang betul itu nanti bisa jatuh, maka boleh. Karena ini udzur. Misalkan dengan beban tubuh yang berat gitu kan, atau dengan kondisi sakit, ya, kondisi sakit tertentu, maka gerakan apapun ini diperbolehkan bahkan. Seperti kejadian Rasulullah itu juga pernah buka pintu. Ini kan tidak ada gerakan sholat buka pintu. Tapi kalau itu darurat, ini diperbolehkan. Iya kan? Terus apa membunuh kalajengking misalkan, kan nggak ada gerakan kayak gitu. Tapi kalau itu darurat dibutuhkan, ya boleh. Seperti tadi megang lutut, atau bahkan sampai ekstrim pun bersandar kayak gini, kalau dia memang kondisi kalau nggak seperti ini dia jatuh, maka diperbolehkan. Itu ya, diperbolehkan. Pertama itu. Terus kemudian yang kedua, kalau batal soft kita itu ada di tengah, maka dilihat. Kalau misalkan softnya itu cuman 1 rakaat, ya sudah berputar. Kalau softnya cuman 1 rakaat, satu soft, ya. Tinggal ke belakang saja, jalan oke. Kalau 2 dan 3, maka kita lihat manakah yang terpendek mengganggu orang sholat, gitu kan? Kalau pendeknya itu menyela-nyela, tahu menyela-nyela, artinya lewat di antara orang sholat itu, ke belakang cuma 3 orang, maka itu dilakukan. Kalau terpendeknya itu ke depan ada pintu, dia lakukan. Ke depan pintu. Itu ya. Paham ya, Pak? Jadi cari soft yang jalan yang terpendek mengganggu orang sholat. Kalau terpaksa dia itu harus lewat depannya orang sholat, maka ini masuk hadis Rasulullah, sutrohnya imam ini menjadi sutrohnya makmum. Artinya antum lewat depan aja nggak jadi masalah, mereka sholatnya itu batal. Itu ya. Selama ada imamnya, sutrohnya benar sah. Antum lewat makmum sutrohnya ini sepanjang misalkan harus 100 orang misalnya di lapangan sholat itu, ya nggak jadi masalah. Nggak batal sholatnya, sholat mereka. Gitu ya. Jadi karena ada imam. Adapun sholat sendirian ini tidak diperbolehkan. Gitu ya. Baik, barakallahu fiik, ini sudah mulai memanas suasananya dan juga terik mataharinya ya. Kita cukupkan, ini sudah bonus 5 menit. Insya Allah kita akan lanjutkan diskusi kita pada pertemuan yang akan datang. Nah ini yang pertemuan akan datang ini betul-betul masalah perbedaan-perbedaan, gitu ya. Dan bagaimana kita menyikapi dan kita mendakwahkan apa yang kita pegang, gitu ya. Nanti biar kita itu paham, kok ini terjadi beda gimana? Apakah ada perbedaan sholat laki-laki dan wanita dan seterusnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga semakin berkualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar dan juga tinggi juga ya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena kita berusaha menyesuaikan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.